Oke, sekarang ke Pak Jerry. Silakan Pak Jerry. Malam Pak. Iya Malam. tadi tanya yang portfolio management cuma udah dijawab sebelumnya. Cuma yang kedua yang tadi Pak yang IDPR itu tahu dari mana ya Pak ownernya beli? Saya cek sekilas di Stockbit nggak ada. Itu pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga Pak, di Stockbit kan ada dua jenis liabilitas ya Pak. Ada total liabilitas sama ada namanya debt to equity ratio. Apakah itu udah mencukupi untuk kita sekilas lihat aja yang hutang berbunga Pak? Oke. Pertanyaan ketiga saya jawab. Bedanya Stockbit dan RTI adalah kalau RTI pakai total liabilitas dibagi total equity untuk DER-nya. Kalau di Stockbit itu pakai utang berbunga dibagi dengan ekuitas. Kalau kita memang sudah terbiasa baca laporan keuangan, kita bisa pakai rasio tersebut. Maksudnya kita ada sense atau feeling lah kalau seandainya rasio tersebut tuh aneh gitu. Dan kita akan mengecek sendiri. Tapi kalau kita sudah bolak-balik ngecek laporan keuangan dan seterusnya, kita bisa percayakan. Kalau saya sudah bolak-balik ngecek, kalau ternyata Stockbit itu sudah sama persis. Jadi utang berbunga, asumsi utang berbunganya dia itu sama dengan yang saya hitung. Jadi saya bisa percayakan pada Stockbit. Tapi ada beberapa kasus di mana Stockbit itu salah hitung. Ya memang terjadi kesalahan. Bahkan di broker punya saya pun di Mirai kadang ada beberapa yang angkanya tuh salah hitung. Nah itu ya tetap harus cek juga ya, double check ya. Tapi kalau seandainya angkanya tidak aneh-aneh ya kita bisa percayakan. Lihatnya gimana Pak? Lihatnya di sini Pak. Laporan kepemilikan setiap perubahan perusahaan. Bapak bisa cek di sini, ini contohnya. Manuel Junarko ini kalau tidak salah foundernya, dia jadi komisaris, dia beli 91 juta. Kemudian Bapak bisa cek lagi ini 22 April 2020. Ini juga sama, dia juga invest sebesar 129 juta. Ini CEO-nya yang invest. Kemudian bisa lihat lagi di sini 31 Maret 2020, rasanya setiap bulan dia itu invest. Saya ngikuti mulai dari harga Indopora itu di 400 sampai turun ke bawah itu mesti setiap bulan tuh dia invest. Ini contohnya ya, 359 juta, Manuel Junarko, dia invest di sini. Di harga, saya tidak tahu harga rata-ratanya dimasukkan apa enggak. Dan kalau tidak salah, tidak tahu fitur insidernya juga harusnya ada. Insider. Oh, unavailable, sorry. Berarti memang betul tidak masuk, tidak ada di insider. Tapi kita bisa cek di, apa namanya, di reports-nya dia, di bagian laporan kepemilikan atau setiap perubahan saham perusahaan terbuka. Ini sudah 2 tahun Pak terjadi. Dia ketika Indopora turun ke 900 dia invest, 600 invest, 400 dia invest, 300 invest juga, 200 invest. Saya juga discuss sama teman saya yang kerjanya di soil test. Memang Indopora itu top 3 untuk pondasi. Dan ketika si CEO atau komisaris itu invest, berarti dia itu pede bahwa perusahaannya itu akan bisa melewati ini semua. Kalau Bapak lihat di laporan laba rugi, tidak ideal Indopora, karena sekarang lagi minus. Tapi karena kalau harganya semurah ini, price to book-nya mungkin 0,2 atau 0,3 dan dibarengi dengan confidence dari manajemen, bisa saja itu merupakan sign yang bagus bagi kita untuk kita mempertimbangkan keputusan investasi. Gitu Pak Jerry. Menjawab. Makasih banyak Pak. Oke. Menjawab Pak. Ya, tapi ini bukan ajakan untuk membeli ya, sobat investor ya. Silakan teliti kembali. Ini termasuk Indopora ini termasuk saham yang bukan wonderful company, tapi saham yang istilahnya loser stock karena dalam 1 tahun ini turun terus. Kelemahan dari Indopora adalah dia itu memakai alat berat, jadi level depresiasi dari Indopora ini sangat cepat karena alat berat pasti ada depresiasinya. Tapi saya tahu Indopora, brandnya itu cukup kuat kalau di kalangan kami di industri konstruksi dan properti. Oke. Pak Melvin. Ya, selamat malam Pak Dodi. Tadi saya sedikit bingung yang tentang ROC itu. Tadi yang maksudnya kapital itu yang termasuk kapital itu apa aja ya kalau boleh tahu? Oke, itu aja ya Pak? Iya Pak. Oke, jadi gini Pak, saya akan ceritakan sedikit. ROC itu adalah laba usaha dibagi ekuitas plus utang berbunga. Maksudnya gini, Bapak kalau buka usaha itu selalu ada 2 cara. Satu, Bapak punya modal sendiri,
misalnya modalnya itu 100 juta, kemudian menghasilkan misalnya net profit 10 juta. Bapak mau ekspansi, yang Bapak lakukan bisa injek modal kembali, atau Bapak punya utang di bank. Nah, ketika Bapak memilih untuk, ini 2 skenario ya Pak ya, modal, kemudian sama-sama menghasilkan 10 juta, maka ROE itu sama dengan 20 dibagi 200. 10%. Oke? Tapi, kalau seandainya skenario yang sama, Bapak modalin sendiri, 100 juta, kemudian menghasilkan 10 juta, kemudian yang satunya minjam di bank, ini menghasilkan 10 juta. Maka ROE-nya itu sama dengan 20 juta dibagi ekuitasnya kita berapa? Ekuitasnya kita 100. Kalau ROC, nah ROC ini menjadi 20% ya. ROC ini itu berarti 20 dibagi dengan 200 atau 10%. Jadi, berhutang itu kadang-kadang kalau perusahaan yang punya hutang yang tinggi, kalau kita hanya pakai ROE saja, kadang-kadang itu bisa bias. Karena bisa jadi penambahan keuntungannya itu karena dia berhutang. Padahal kalau terjadi suatu krisis atau resesi, bisa saja labanya itu turun, tapi beban utang yang dibayarkan itu masih harus tinggi. Nah, ROC itu mencoba untuk menghilangkan bias tersebut dengan cara mengganti ekuitas dengan ekuitas plus debt. Kurang lebih itu, ROCE, Return on Capital Employed. Kurang lebih gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Pertanyaan dari Pak Willy saya jawab ya. Untuk depresiasi yang besar di Indopora, bukannya depresiasi hanya pembukuan saja, bukan real. Nah, begini Pak, Bapak harus beli mesin yang baru ketika mesin yang lama itu terdepresiasi sampai tidak bisa digunakan lagi. Nah, artinya ketika Bapak beli baru, berarti kan Bapak kan invest atau capex istilahnya, capital expenditure. Harusnya laba bersih tadi itu untuk membeli alat baru itu langsung masuk ke kantong kita, tapi tidak bisa. Kalau kita masukkan semua ke kantong kita, atau untuk usaha yang lain, maka usaha kita tidak jalan. Kita harus beli alat baru karena alat kita sudah terdepresiasi secara habis. Kurang lebih seperti itu. Bakal diupload di YouTube? Iya, pasti bakal diupload di YouTube. Perbankan yang berkurang karena disimpan ke CKPN, gimana analisanya? Ya memang itu adalah satu mekanisme. Kalau perbankan itu adalah, dia tidak bisa ketika ada kredit yang gagal bayar, tidak bisa langsung serta-merta langsung memotongkan laba. Kurang lebih seperti itu, Pak. Itu memang satu hal yang wajar. CKPN yang tinggi, ya bisa jadi indikasi bahwa kredit itu sedang ada masalah. Tapi bisa saja kredit tersebut pada akhirnya akan terpulihkan sehingga CKPN-nya tidak digunakan. Intinya gitu. Lanjut, Pak Tio, silakan Pak. Halo, Pak. Ya, malam. Ya, malam Pak. Pak, saya mau nanya tentang tower, Pak. Kalau saya lihat kan ini dipegang oleh Jarum Group, Pak, ya, di mana terkenal juga untuk Jarum Group untuk good corporate governance dan kehati-hatiannya untuk memilih saham ya Pak ya. Karena hanya yang saya tahu hanya 2 ya Pak ya, Tower dan BCA. Kalau menurut Bapak gimana Pak yang tentang Towernya Pak? Nah, ini pertanyaan yang tidak spesifik. Satu, Tower saya tidak ngikuti. Yang kedua, banyak kok perusahaan yang bagus yang saya tidak analisa. Jadi, itu memang tugas dari investor untuk menganalisa perusahaan mana yang dia rasa dia ingin investasikan. Yang saya bisa sarankan ke Bapak, ya Bapak lakukanlah analisa dari laporan keuangannya seperti apa. Oke, Jarum itu adalah manajemen yang bagus. Saya setuju, Jarum juga punya BCA dan juga memang terkenal punya reputasi yang bagus, tapi itu adalah satu hal. Hal yang lain adalah model bisnis dari Tower seperti apa, karena manajemen yang bagus, tapi kalau misalnya model bisnisnya itu tidak begitu bagus, maka ya juga susah gitu loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, valuasi. Model bisnis bagus, manajemen bagus, tapi valuasi tidak cocok, maka ya bukan investasi yang bagus juga. Jadi tidak bisa kita simplifikasi kalau seandainya manajemennya punyanya Jarum, maka otomatis anak usahanya akan selalu sukses. Saya kasih contoh, Astra manajemennya kurang bagus apa? Manajemennya manajemen Jardin. Dan sudah terbukti berpuluh-puluh tahun melewati berbagai macam krisis dan sebagainya. Tapi bukan berarti manajemen yang bagus itu, maka Astagrafia kinerjanya akan bagus pada saat ini, United Tractor akan kinerjanya bagus, Astra Agro Lestari kinerjanya juga bagus. Tidak seperti itu, tidak jaminan juga.
Yang kita bisa jamin adalah, saya yakin ketika manajemen Astra atau Jardine tadi itu memegang anak usaha ini, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan mungkin ketika diganti oleh manajemen yang lain, bisa jadi hasilnya lebih buruk dari saat ini. Nah, itu yang kita bisa andalkan kalau dari manajemen. Tapi kalau dari bisnis, dari model bisnisnya, kita harus lihat Astra Agrolestari itu adalah emiten yang mengandalkan komoditas, harga komoditas dalam menjual produknya dia, yaitu CPO. Sehingga ketika komoditasnya turun atau terjadi perlambatan ekonomi global di mana dia biasanya ekspor, maka yang terjadi adalah bisnisnya akan turun. Nah, itu mau manajemen sebagus apapun tidak akan bisa membuat Astra Agrolestari ini model bisnisnya sama bagusnya dengan Unilever. Tidak akan bisa. Jadi saran saya, Pak Tio harus analisa sendiri tower. Kalau saya tidak terlalu tahu industrinya, saya tidak masuk. Menurut saya cukup 30 atau 20 saham saja yang saya benar-benar yakin atau tahu industrinya, maka saya akan masuk. Value investing bisa sama-sama sukses dengan saham-saham yang berbeda-beda. Intinya gitu, Pak Tio. Nah, ini Pak, yang untuk misalnya kayak seperti kita udah analisa kan Pak, ternyata kondisi market berbeda dengan apa yang kita maksudnya saham itu kita nilai udah bagus, ternyata reaksi pasar itu ke saham itu berubah gitu Pak. Itu kalau dari Bapak pribadi lebih ke yakin untuk ini, saya yakin kok ini sahamnya bakalan di masa akan datang bakalan bertumbuh, atau ada planning untuk margin of safety Pak? Mungkin di berapa persen, 5% langsung cut loss dulu aja untuk ngamanin dananya di masa yang sekarang ini, gimana Pak? Strategi Bapak sendiri. Oke, yang kedua itu adalah mindsetnya berarti bukan sebagai pemegang saham. Itu yang kedua ya. Maksudnya yang kedua itu, oh ya udahlah saya tak cut dulu, takutnya akan turun lagi, kemudian buy di bawah. Itu bisa dibilang spekulasi, karena ketika kita cut, bisa jadi sahamnya naik, atau kita terlalu fokusnya ke pergerakan harga. Nah, itu yang kedua. Jawab yang kedua ya Pak ya. Yang pertama tadi, ketika saham itu turun, padahal kita sudah merasa membeli di margin of safety, itu sangat amat sering terjadi. Saya beli gudang garam di 45.000, sahamnya pernah ke 30.000. Ke 30.000 ya. Saya beli Bank BNI di 5.000 atau 4.000, sahamnya pernah ke 3.000. Saya beli apa lagi ya? Dan Bapak lihat sendiri LPCK kan. Ya Pak ya? Kenapa? Oh, kalau LPCK itu memang salah analisa. Iya. Nah, kalau LPCK memang salah analisa. Nah, berarti harusnya saya tidak masuk LPCK. Intinya gitu, Pak. Karena dulu itu kemampuan analisa saya mungkin belum sampai level 2 bahkan. Hanya sekedar tahu ini price warning-nya rendah, price to book-nya rendah, saya masuk, kemudian salah. Nah, perkara salah analisa atau tidak, itu Bapak bisa kurangi dengan cara Bapak membeli saham-saham yang blue chip. Ketika kita beli saham blue chip, potensi kita untuk salah analisa itu sangat amat rendah. Jelas ya Pak? Ketimbang kita beli saham second liner. Nah, ketika Bapak pilih saham second liner, ya berarti analisa Bapak harus sangat kuat. Jangan seperti MPMX saya atau LPCK saya atau mungkin ASGR saya yang analisanya mungkin tidak terlalu kuat. Tapi yang saya tidak sarankan adalah ketika Bapak sudah tahu perusahaannya bagus, kemudian sahamnya turun 5 atau 10%, Bapak cut loss dengan tujuan akan beli di bawah. Itu kenapa kok tidak berpikir yang sebaliknya? Ketika Bapak cut loss, siapa tahu sahamnya naik lagi, terbang. Dan akhirnya Bapak tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan perusahaan yang luar biasa. Nah, mindset seperti itu yang harus dipegang, Pak. Atau yang kedua, cut loss ketika Bapak tahu Bapak salah analisa. Nah, di kondisi yang sekarang ini kan Pak, beberapa saham saya kan udah hijau kan Pak, tapi kondisi pasar yang sekarang ini kan maksudnya pengangguran makin banyak, terus di COVID-nya juga terus bertambah kan Pak, tapi yang keadaannya tuh kayak ambigu gitu kan Pak, maksudnya ekonominya melemah, tapi pasarnya bereaksinya berbeda gitu Pak. Kalau untuk bagusnya gimana Pak? Kalau misalnya kita udah margin ini misalnya 30% ya Pak, itu langsung auto stop loss aja di margin of safety yang kita tetapin atau gimana ya Pak? Soalnya nggak koheren aja gitu Pak, nggak sesuai dengan data yang di pasar, terus pertumbuhan ekonomi yang terus ini gitu kan Pak menyusut, tapi pasarnya bereaksi berbeda gitu Pak. Bagusnya gimana ya Pak untuk saham yang ini Pak, yang udah margin Pak? Saham sudah Bapak. Margin of safety ini yang Bapak pahami tentang margin of safety itu apa Pak?
Oh ini Pak, maksudnya yang out, misalnya kayak udah misalnya kayak udah misalkan udah untung 50% ya Pak ya. Tapi gara-gara kondisi sekarang ini lebih apa ya, maksudnya beda gitu kan Pak, yang Oke. ekonomi sekarang dengan Hmm. yang seharusnya ada gitu kan Pak. Itu gimana Pak? Emang lebih kebiarin aja atau langsung buat auto stop loss untuk saham-saham tertentu Pak? Oke. Auto stop loss ini saya tidak pernah sama sekali membaca di literatur manapun kita harus pasang auto stop loss. Kita menjual ketika itu tadi kondisinya. Ketika kita merasa analisa kita salah, kita cut loss atau sudah sampai ke harga wajar, nilai wajar, baru kita jual. Nah, pertama Pak, Bapak harus tahu kalau stock market itu bukan ekonomi. Itu harus Bapak ketahui. Jadi pergerakan dari stock market itu tidak mencerminkan pergerakan dari ekonomi. Itu memang sudah rahasia yang umum. Karena stock market itu adalah yang memprediksi ekonomi di kedepannya, bukan ekonomi pada saat ini. Pasar saham itu biasanya mendahului dari perekonomian yang ada pada saat ini. Sedangkan data-data seperti pengangguran, GDP, dan seterusnya, itu namanya ekonomi atau makroekonomi, itu adalah melihat pada masa saat ini atau masa lampau. Ketika berbicara GDP kuartal kedua, itu artinya ya yang sudah terjadi di 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir. Sedangkan stock market itu pergerakan yang melihat ke masa depan. Itu perlu dipahami dulu yang pertama. Yang kedua, saya sama sekali tidak memprediksi market atau market timing. Apa yang Bapak takutkan, kenapa kok Bapak tidak takut sebaliknya? Kenapa kok tidak Bapak takut, wah ketika saya cut, tiba-tiba sahamnya akan naik lagi, dan saya kehilangan kesempatan 10 tahun sekali saya memiliki saham yang bagus. Kenapa kok tidak takut hal itu gitu? Padahal kalau kita tahu mungkin 2 atau 3 tahun lagi, pasti harga saham itu akan balik lagi ke semula ketika perekonomian sudah pulih. Kenapa kok ketakutan untuk kita kehilangan investasi kita, itu kenapa kok tidak lebih besar daripada ketakutan untuk turun sahamnya 10-20%. Nah, mindset ini yang saya tidak terlalu pahami di orang-orang yang menanyakan hal ini. Justru karena kejadian seperti ini kita bisa dapat di saham yang diskon. Oleh karena itu, saya bilang saya tidak prediksi market atau market timing. Saya lupakan forecast GDP, saya lupakan ini karena itu tidak akan membantu kita banyak. Dan itu bukan opini saya pribadi, tapi opini dari investor-investor besar. Misalnya Howard Marks, Warren Buffett. Nanti bisa dicek interview dia di Yahoo Finance, mungkin setahun yang lalu dia cerita, dia tidak akan market timing, dia juga tidak akan terlalu memprediksi pergerakan harga dan sebagainya, naik turunnya harga. Itu bukan fokusnya dia. Dia cari perusahaan yang berkualitas, yang sekarang lagi di diskon yang murah. Perkara nanti ketika beli akan turun 20% lagi, ya udah itu biasa, karena kita tidak bisa prediksi market. Tuh kalau mindset saya seperti itu, Pak. Stock market bukan ekonomi yang pertama, yang kedua, pergerakan harga di 1, 2, 3, sampai 1 tahun itu bukan concern saya. Gitu. Jadi mending averaging down aja ya Pak ya? Up to investor. Iya. Oke Pak, makasih ya Pak. Iya.